Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nasruddin di channel Nasruddin GDK. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Hari ini kita akan bahas 3 hal ya. Pertama, struktur berita, kedua, kebahasaan, dan yang ketiga yaitu menyajikan Namun sebelum pelajaran, seperti biasa, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah, mulai. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita terbiasa dengan membaca Al-Quran ya. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Itu tentang struktur teks berita. Namun sebelum itu, mari kita membaca teks berita berikut ini ya. 37 pedagang positif COVID-19, Pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID-19. Sekretaris Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto mengatakan, Pasar Keputaran Utara ini mulai diliburkan mulai Selasa hingga Senin mendatang. Ia menyampaikan hasil tes swab yang dilakukan 3 hari berturut-turut sejak 14 sampai 16 Juli 2020 terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Dari dasar itu, kami sebagai gugus tugas merekomendasikan agar Pasar Keputaran diliburkan selama 7 hari mulai besok tanggal 21 sampai 27 Juli 2020, kata Irfan di kantor PPB Linmas Kota Surabaya Senin Juli 2020. Selama ditutup, Irfan menyebut Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Selain itu, Satpol PP Surabaya akan mensosialisasikan kepada para pedagang agar membentuk gugus tugas COVID-19 di Pasar Keputaran. Ini dilakukan semata-mata untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya para pedagang dan pembeli di pasar itu. Selama libur itu, kami juga minta kepada para pedagang untuk kerja bakti bersih-bersih di standnya masing-masing. Kami juga kumpulkan tokoh masyarakat di situ agar membentuk gugus tugas di Pasar Keputaran, tutur Irfan. Irfan mengatakan pedagang di Pasar Keputaran yang merupakan warga Surabaya dinyatakan positif COVID-19. Mereka diisolasi di Hotel Asrama Haji Sukolilo, sedangkan bagi warga luar Surabaya diisolasi di Rumah Sakit Darurat Indrapura.
Nanti tes web akan kami ulangi sebelum pasar kebetulan dibuka kembali, terutama kepada para pedagang yang ada di sana, kata Irfan. Sumber kompas.com. Baik, setelah membaca teks berita tadi, ini ya, berdasarkan struktur atau susunannya teks-teks berita tersebut dapat kita kelompokkan dalam dua bagian ya. Yang pertama informasi yang penting dan informasi tidak penting. Informasi penting itu sebagai pokok-pokok informasi atau ada unsur utama berita, yaitu apa? 5W plus 1H. Bisa disingkat juga dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan informasi tidak penting dalam sebuah teks berita hanyalah sebagai pelengkap atau penjelasan secara rinci mengenai pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi yang terangkum dalam rumus 5W plus 1H dalam sebuah berita biasanya diletakkan di bagian kepala berita, lead, dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalkan ada yang didahului dengan penyajian apa, ada pula yang diawali dengan kapan. Sedangkan pertanyaan mengapa dan bagaimana biasanya diletakkan pada bagian tubuh atau badan berita. Ini khusus ya, mengapa, pertanyaan mengapa dan bagaimana itu terletaknya di badan berita, yaitu setelah bagian kepala berita. Informasi yang kurang penting yang lain disebut pula dengan pula uraian atau ekor berita. Ingat ya, bagian ekor berita itu hanya sebagai pelengkap saja atau bagian informasi yang kurang penting sebenarnya. Tidak ada ekor berita pun, berita sudah ada 5W plus 1H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nasrudin di channel Nasrudin GDK. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Hari ini kita akan bahas 3 hal ya. Pertama struktur berita, kedua kebahasaan, dan yang ketiga yaitu menyajikan berita. Yang pertama yaitu penjelasan tentang kepala berita atau lead. Merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita yang harus berisi unsur-unsur utama berita berdasarkan 5W plus 1H. Cakupannya apa saja sudah saya jelaskan ya. Tadi ada apa, siapa, di mana peristiwa itu terjadi, kapan berita itu terjadi, seperti itu. Nah, kemudian yang badan berita, isinya apa? Isinya bagaimana dan mengapa berita itu terjadi. Struktur yang terakhir yaitu bagian ekor. Bagian ini hanya berisikan penjelasan lanjutan yang bersifat sebagai pelengkap saja. Informasinya kurang penting ya. Nah, tadi sudah belajar tentang struktur. Saat ini kita masuki unsur kebahasaan teks berita. Unsur kebahasaan dalam teks berita merupakan kaidah atau aturan mengenai penggunaan bahasa dalam teks berita. Lalu ada apa saja? Berikut ya unsur-unsur kaidah kebahasaan dalam teks berita. Pertama,
menggunakan bahasa baku. Kedua, menggunakan kata kerja mental. Tiga, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis urutan waktu. Keempat, menggunakan keterangan waktu. Terakhir, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Pertama ya, tur kebahasaan teks berita yang pertama menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam teks berita harus baku atau sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Bahasa baku dalam teks berita dibentuk dari kata-kata baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini yaitu KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan unsur kebahasaan teks berita yang menggunakan kata kerja mental atau verba mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengendarai persepsi, melihat, merasakan, mendengar, aktivitas kognisi. Ini meliputi mengerti, berpikir, dan aktivitas afeksi atau merasa khawatir. Contohnya ya, sini. Pertama, pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Nah, kata melihat dalam kalimat ini menunjukkan proses menginderai atau persepsi dengan indera penglihatan yang bercetak tebal di sini ya. Contoh yang kedua, saya mengerti bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini dipengaruhi oleh merosotnya nilai tukar rupiah. Nah, kata mengerti menunjukkan aktivitas proses kognisi. Terakhir, masyarakat Indonesia khawatir dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Kata khawatir yang bercetak tebal dalam kalimat ini menunjukkan proses merasa ataupun afeksi. Dan unsur kebahasaan teks berita selanjutnya yaitu menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Fungsi teks berita adalah menyampaikan berita dengan data yang akurat. Nah, data tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kalimat langsung ataupun tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Kalimat langsung diapit oleh tanda kutip. Sebaliknya, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Jadi, ciri utama kalimat langsung itu ada tanda kutip ya. Sedangkan kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda kutip. Lebih jelas, kalian bisa menyimak contoh sebagai berikut. Pertama, kalimat langsung. Saya akan membersihkan bunga kepada Yaya. Saya ulangi, saya akan memberikan bunga kepada Yaya. Kata Simin. Sini termasuk kalimat langsung karena apa? Ada tanda petiknya ya. Contoh yang kedua, ini juga langsung. Kami akan mengikuti perkemahan pramuka pada tanggal 29 Agustus, kata mereka. Nah, kedua kalimat ini bisa kita jadikan kalimat tidak langsung. Seperti apa? Simak berikut. Kalimat tidak langsung, contohnya ini ya. Simin mengatakan bahwa dia akan memberikan bunga kepada Yaya. Ini dua hal ini sama ya dengan kalimat langsung yang di atas tadi. Cuman di sini tidak menggunakan tanda kutip. Contoh yang kedua, mereka akan mengikuti perkemahan pramuka pada tanggal 29 Agustus. Jelas ya? Dan kita lanjutkan penjelasannya. Teks berita menggunakan konjungsi temporal kronologis. Apa itu konjungsi? Konjungsi yaitu kata hubung ya. Kronologis berarti sifatnya urut. Nah ini. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu.
Teks berita harus menggunakan kata hubung ini karena waktu merupakan unsur utamanya. Berikut konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita. Nah, ini contohnya ya. Ada lalu, kemudian, sesudahnya, setelah itu, selanjutnya, sebelumnya, ketika, sambil, sebelum, sedari. Nah, kemudian ada lagi sejak, selama, semenjak, sementara, saraya, waktu, setelah, sesudah, dan terakhir tatkala. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan keterangan waktu. Kata ini menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa terjadi. Berapa keterangan waktu yang sering muncul dalam teks berita adalah kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, sementara, dahulu, keesokan harinya, tadi, terkadang, sekarang, dan selalu. Nah, itu tadi kata-kata menggunakan keterangan waktu. Dan saya lanjutkan, ada informasi tambahan ya, mengenai tentang bahasa berita dan ragam bahasa jurnalistik. Bahasa teks berita termasuk ragam bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik bentuknya dapat bervariasi karena disesuaikan dengan jenis tulisan yang akan diberitakan. Namun, ada beberapa ciri dasar ragam bahasa jurnalistik yaitu sebagai berikut. Pertama, singkat, yaitu harus langsung menuju pada inti permasalahan ya, tidak bertele-tele. Kedua, padat, yaitu menggunakan bahasa yang singkat yang telah mewakili semua informasi. Oleh karena itu, prinsip adik simba wajib digunakan untuk merumuskan informasi. Masih ingat kan tentang adik simba? Pertama, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, sederhana. Sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal dan pendek agar mudah dimengerti. Kalimat dalam ragam bahasa jurnalistik tidak boleh terkesan berlebihan. Berlebihan itu maksudnya apa? Kalimatnya itu panjang-panjang itu ya. Untuk kalimat majemuk. Yang keempat, lugas, yaitu menyampaikan inti informasi secara apa adanya dan tidak berbelit-belit. Jadi langsung ke intinya ya. Yang terakhir, menarik, yaitu memilih kata-kata yang efektif dan populer di kalangan masyarakat. Nah, kemudian tadi unsur-unsur kebahasaan dalam berita. Terakhir kita bahas tentang langkah-langkah dalam menyajikan teks berita. Pertama, menentukan sumber berita. Nah, ketika kita mau membuat sebuah berita, harus menentukan narasumber atau sumber berita. Misalkan berita kita bisa diambil dari internet ataupun langsung dari seseorang yang akan kita mintai keterangan berita. Kedua, melakukan pengamatan ataupun wawancara dengan sumber berita. Jadi, setelah ditentukan sumbernya ya, kita lakukan wawancara dengan narasumber. Dan yang ketiga, mencatat fakta-fakta yang termasuk unsur-unsur berita 5W plus 1H. Jadi kita catat ya, apa saja yang penting yang ada dalam 5W plus 1H. Keempat, mengembangkan catatan yang berisi unsur-unsur berita menjadi sebuah teks berita yang utuh. Nah, jadi fakta-fakta 5W1H tadi kita kembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh, tapi harus memperhatikan struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Dari ini sekarang tugas ya, tugas siswa. Untuk menguji pemahamanmu tentang struktur teks berita, kerjakan tugas berikut ini. 1. Tentukan unsur-unsur 5W plus 1H dan struktur berita, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita pada teks berita yang berjudul 37 pedagang positif COVID-19, pasar keputuran Surabaya ditutup sepekan. Nah, ini teksnya di awal video ini ya.
kalian bisa ulangi lagi videonya. Dan 2. Tugas dikumpulkan pada Sabtu 7 Agustus 2021 di madrasah. Tugas dikerjakan di buku tulis khusus Mapel Bahasa Indonesia. Silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan mengenai materi yang kurang jelas tentang pelajaran kali ini ataupun tentang tugas yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar video YouTube ini ya, ataupun juga bisa di WA saja ke saya. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu semangat belajar sehingga bisa menjadi siswa-siswi yang cerdas dan membanggakan bapak ibu kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng pada video-video Nasruddin GDK ya. Teruslah belajar sampai kau tak ada. Jadi selama kita masih hidup, kita harus selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.